Kadin itu ngapain sih? Gue kalau mau dalam hal apa kalau gue mau butuhin Kadin bisa ngasih gue kayak apa sih? Iya, gitu. iya. Misalnya gue harus ngajuin apa sih supaya gue bisa dibantu dan didorong sama statement bahwa ada satu sosok perempuan ya Bang Fahmi ya. Oh iya. Oh iya. Mungkin Bang Fahmi bisa menjelaskan. Nggak tahu nih, apakah ini memang untuk menarik biar pesertanya lebih banyak? Karena kan memang kita ketahui itu kan pendaftarannya nggak murah ya kan? asli ratusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di Spill Tipis ya. Malam ini ya riak-riak udah mulai banyak yang muncul calon-calon untuk Muskot Kadin 2026 yang akan berlangsung pada Agustus mendatang. Dengar-dengar sih udah ada 4 calon, tapi memang sebelumnya Bang Miftah juga memang menyebutkan saat kita ngobrol santai itu kan ada 4 calon, tapi kita udah tahu ternyata siapa-siapa itu. Bukan dari mulutnya Bang Miftah nih. Ya. Tapi sebelumnya ini maksudnya seru juga ya. Makanya serunya kenapa? Karena ada ada drama, ada yang memang dari backgroundnya dari partai juga, orang partai, ada yang memang tadinya nggak berkecimpung di Kadin juga akhirnya nongol, dan sebelumnya juga mencalonkan terus tiba-tiba muncul. Nah nanti kita bahas nih satu-satu. Dari awal siapa yang mau? Dari Gerard sampai akhir aja. Karena dia tahu ya. Iya. Menguasai. Dia Kadin juga dia. Kadin nggak berkata aja dia. Kadin yang nggak punya usaha aja. Ya, usahanya Pengusaha. usahanya komunikasi aja kerjaan. Ya, usahanya komunikasi ke orang-orang Kadin. MC bukan. Jadi gimana Ral? Gimana Oke. situasinya saat ini tentang Ya sebelumnya Kadin? dari Kota Depok. kisruhnya kan sebelumnya kisru di internal tuh. Coba dijelasin. Udah dah. clear apa? Nah itu dia, ada kabar baik bahwa kemarin ada 2 kubu ya di Kadin Depok yang berpolemik ya Bang. Iya, bukan 2 kubu ya, maksudnya konflik internal lah. Ya, Ya konflik internal lah. bukan dualisme soalnya. Ada Bang Edmond sama Bang Miftah. Ya. Nah Bang Miftah dan Bang Edmond ini akhirnya udah duduk bareng sekarang. Udah Ya kan, lalu terbentuklah SC dan OC untuk Muskot di bulan Agustus nanti gitu. Nah sampai saat ini memang belum ada yang mendaftar secara resmi. Ya kan belum dibuka. Ya sudah tahapannya sudah berjalan. Oh, tahapannya Ya. sudah berjalan. Seharusnya sudah ada pendaftaran itu sudah ada gitu, sudah dibuka tapi memang belum ada yang mendaftar gitu. Nah ya yang menarik tadi seperti yang Bang Fahmi bilang banyak nama-nama nih yang keluar nih sekarang ya. Kalau kita lihat dari dinamika kemarin itu ya kan Bang Edmond ini kan yang digadang-gadang maju gitu ya calon kan, kuat lah ya itu. calon kuat lah di Muskot gitu, tapi terkini mereka udah duduk bareng nih ya kan. Jadi kalau kemarin tuh dari Bang Miftah punya SCOC sendiri, Ya. Bang Edmond juga punya SCOC sendiri gitu. Akhirnya SCOC Bang Edmond dan Bang Miftah ini disatuin gitu. Oke sekarang. Berarti itu kesepakatannya sama-sama menaruh orangnya di kepanitiaan. Ya begitu. Emang SC-nya siapa, OC-nya siapa? SC-nya itu ketua SC-nya Nur Jaman. Mantan dewan itu ya. Ya Itu ketua adanya Bang Miftah. Ya. Ya kita Udah jelas nih ketua C-nya Bang Deden. CS Bang Edmond. CS Bang Edmond. Iya. Yang kemarin juga berada di kubu Bang Edmond ya. Iya. Telak ya maksudnya Dan paling jelas. ya paling vokal lah. Oke. Ya. Oke, berarti kesepakatannya kita ketemu ada di Tapi situ. terkini sih Bang Deden juga mengeluarkan statement bahwa ada satu sosok perempuan ya Bang Fahmi ya. Oh iya. Mungkin Bang Fahmi bisa menjelaskan. Lempar. Jadi memang ada beberapa calon ya yang sudah mencuat betul. Ada Bang Rudi Malau, ada
Dokter Karlina, Ya. ada Budian Nurfarida yang sebenarnya udah mulai rame dalam beberapa hari terakhir ini. Begitu. Kalau Rudy Malau kan memang sudah sudah santer, suaranya terdengar di bawah tanah begitu ya. Jadi dia emang mainnya ada dia di bawah tanah, dia ntar tiba-tiba muncul dia jadi ketua misalnya gitu. Gorong-gorong dong. Ya. Kalau Budian kan di tahun sebelumnya juga sudah mencalonkan diri ya saat itu bersama Bang Miftah, akhirnya menang Bang Miftah. Terus Dokter Karlina ini nih yang isunya usung sama salah satu partai pemenang katanya gitu. Ini masih desas-desus. Desas-desus. Betul. Kadin rasa pilkada. Lagi-lagi rasa pilkada. Ya, pilkada masih berasa. Iya. Memang semuanya serba pilkada. Dari lead 3 itu gue nambahin ada 2. Cuma yang satu lagi gue nggak tahu namanya karena dia pemilik beberapa apotik lah. Itu gue nggak tahu nih namanya nih. Oke. Nah kalau yang satu lagi ketua HIPMI ya. Siapa Bang Herik? Ya, Bang Herik. Herik ya. Ya. Info yang maju. Herik. Bukan. Iya. Ya, Bang Herik ini mantan ketua HIPMI sebelumnya. Ya, itu dia yang satu. Jadi tadinya memang ada 4. Nah tiba-tiba Budian ini entah kenapa dimunculkan lagi. Nah ini ada apa nih, kan kita juga nggak tahu nih apakah ini memang untuk menarik biar pesertanya lebih banyak. Karena kan memang kita ketahui itu kan pendaftarannya nggak murah ya kan. Asli. Ratusan. Ratusan kilo apa ratusan apa? Ratusan liter. Ratusan juta lah ya. Ratusan juta. Betul. Nah itu kan maksudnya ini arahnya mau kemana nih maksudnya itu kan. Nah, kita tunggu aja. Tapi Budian malu-malu mau apa mau malu nih? Kalau dari informasi yang gue dapet dia sih masih wait and see bahasanya kalau ke gue. Cuman kalau memang itu jelas terang dan memang gak ada konflik, dia bakal maju gitu. Intinya itu. Tapi juga dia butuh kepastian. Berarti dia maunya aklamasi kali, jangan ada lawan. Ya itu. Kayaknya arahnya ke situ arahnya. Bisa diatur. Kita Itu ngobrol sama bisa. SCOC. Itu informasinya ke gua begitu. Jadi perlu kita undang nih SCOC-nya nih. Iya, benar. Kan Bang Miftah dan Bang Edmonnya kemarin udah kita undang ya. Ya, sama-sama dua-duanya udah. Berarti sudah bisa mendaftar ya? Sudah. Karena SCOC-nya kan sudah terbentuk. Gitu. Tapi kayaknya belum ada yang Belum. Ya biasa masih pada melihat Ngeliat lawan ya, Iya, kubu-kubu lawan ya. Lawan, Budian juga mungkin sudah masuk lawannya, tapi mungkin ya membangun komunikasi di balik layar. Tapi gitu ya, Bang Rudy. ada satu yang menjadi pertanyaan gue juga ya, artinya gini. Ini mau muskot. Nah ini di muskot ini dapat kan tentu harus izin sama pusat atasannya dong. Yes. Jadi Jawa Barat juga ribet. Iya, Jawa masih Barat lagi dualisme masih malah. ribut. Ini gimana keabsahannya apa? Gimana restunya nih ya kan? Siapa yang lantik ya Bang? Almer sama Almer siapa? Almer itu kan yang di Bogor ya kan apa? Oh, iya. Yang pemilihannya yang di Bogor itu Bogor. sekarang tuh lagi digugat juga di apa? PN Jakarta Selatan. Yes. Nah, kan kabar terbarunya tuh kemarin sidang terakhir itu tanggal 18 Juni kemarin itu selaku yang menggugat Muprov Kadin di Bogor itu udah menyerahkan terbaru itu 44 rangkaian barang bukti teman. Banyak juga ya. Jadi dokumen itu tebal sampai 500 lembar. Nah ini akan menjadi pertimbangan kepada hakim Eman Sulaiman namanya hakimnya tuh. Jadi untuk meneliti keabsahan Muprov Kadin Jabar di Bogor. Dan saat itu kan yang menang Pak Almer ini. Iya. Nah, jadi kan dualisme ini terjadi karena di waktu yang sama saat proses pemilihan itu tuh sama-sama tanggal 24 September 2025 kemarin. Satu Muprov Bogor, satu Muprov di Bandung. Nah, yang di Bandung itu yang menang Nizar Sungkar. Iya. Nah, jadi ini pun gimana prosesnya? Iya. Nah, di Depok ini kan
menjadi etalasenya Jakarta juga. Artinya ketika Depok bermasalah, tentu ibu kota akan lihat. Kalau gue ngelihatnya ya kan. Nah ini jangan sampai kita rame, tapi landasan hukumnya belum kekunci. Jadi jangan sampai dalam tanda kutip calon juga merasa ketipu nih. Iya, betul. Iya kan misalnya gini. Nanti tahu udah mulai, udah ngeluarin duit. Ya menang yang lain. Tak dulu. Ini menjadi bahan ini POV juga untuk calon, artinya bisa menanyakan juga nih ke entah OC atau SC-nya ini. Kalau terang ya bertarung aja gitu, jangan sampai gini kayak beli kucing dalam karung gitu nanti, jadi maksudnya udah menang kasihan ketika ratusan juta ada kebuang. digugat. Nggak usah sampai menang deh, misalkan semuanya udah mendaftar nih, tiba-tiba dalam perjalanan belum ngetok lah, terjadi ada batu sandungan, duit udah keluar buat mendaftar, emang bisa balik? Insya Allah. Iya, kalau berkenan itu juga. Nah itu makanya ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Apakah Muskot Depok ini bisa berdiri sendiri tanpa ada surat kah atau restu kah dari Jabar, atau memang langsung dari Kadin pusat RI gitu kan. Ini gimana prosesnya? Ini juga harus menjadi pertimbangan. Kan setiap acara itu harus ada kegiatan ya. Gue nih misalkan skupnya kecil, gue di organisasi wartawan di IJTI, kegiatan Depok, Jabar dulu laporan. Kita dapat restu dari Jabar, baru biasanya nanti dari pusat tembusan saja. Itu waktu proses pemilihan ketua. Itu skupnya nggak jauh-jauh loh, anggota kami nggak nyampe sekitar 30-an doang. Gimana Kadin? Kan begitu. Jangan sampai problematik. Tapi memang sejauh ini yang gue lihat ketua Kadin pusatnya sendiri Anindya Bakri dalam persidangan itu nggak pernah hadir. Itu kadang jadi batu sandungan juga kan, itu kan harus ada dia dihadirkan, tapi karena selama ini nggak hadir. Saat itu juga Anindya Bakri ngelantik kubu Almer. Udah dilantik di Cirebon 27 November 2025. Sebelumnya. Jadi ini kayaknya kubu dari Bandung kayaknya lah yang ini menggugat juga. Akhirnya ini yang menjadi mungkin pangkal masalahnya ya. Tapi Bang Miftah sendiri deketnya ke siapa, Ram? Kalmer ya. Dia sering. Ya mungkin secara psikologis Almer lebih ini karena kan dia dilantikin langsung sama Pak Anindya kan. Karena Bang Miftah kan memang masuk di pengurusan Bang Almer gitu. Itulah kemarin kenapa Bang Miftah meninggalkan Depok gitu. Kemudian jabatan Bang Miftah itu diganti sama Bang Edmo gitu. Oke. Berarti ya sejauh ini Kadin Depok ya harus nunggu dulu juga ya, harus kepastian. Takutnya malah jadinya jadi blunder juga nanti, khawatirnya. Kan kubu Almer itu kan digugat sama ini Kadin dari Garut, dari Indramayu. Ya Parahyangan lah itu, daerah Parahyangan tuh. Ada beberapa kadin tuh yang melakukan gugatan memang. Jadi ada beberapa kadin, tapi mewakili pendaftaran ke PN Selatan itu tadi Garut sama Indramayu gitu. Itu hasilnya kapan, Jun? Belum diketahui. Belum tahu. Soalnya pas terakhir kita karena podcast juga masih berlangsung. Masih berlangsung proses. Podcast sebelumnya juga masih berlangsung karena ini sengketa kan. Jadi emang ada lama sih. Ya, dan memang sengketa ini juga ternyata berdampak ya Bang terhadap iklim usaha gitu. Jadi nanti sidang selanjutnya tanggal 2 Juli. Hakim itu ngasih kesempatan kepada kedua belah kubu nih untuk memberikan jawaban atas mungkin tadi barang bukti yang tersebut yang disampaikan. Nah ini Juli itu proses Muskot Depok belum mulai. Artinya sudah tahap apa itu ya saat itu ya? Ya mungkin di Juli itu sudah pendaftarannya sudah dibuka. Bisa. Ya ini kalau kita dari obrolan ini ya kita artinya sangat mendukung Kadin artinya untuk proses Muskot ini, tapi aturannya juga harus jelas. Yes. Jangan sampai
calon juga ngerasa ketipu atau Dicepoain. cipoa atau bahasa Kayak kita ya, sama Kadin ya. Kapan ya? Ah, si ketua itu. Beda nilai ya waktu itu ya. Wah gimana? Tuh, ya, Ya, gitu. betul. Kita Kenapa pun ketua? juga tentu sangat membuka pintu kita untuk proses muskot ini. Ayo calon-calon yang mau Boleh, duduk boleh, di boleh. meja Ya. putih kita ini nih. Ya, apa sih ya? Apa sih tujuannya masuk ke dalam Kadin itu ya? Yang kan selain itu juga kita ya mengkritisi itu sampai ya Bang Edmond, Bang Miftah juga kita tanya fungsi Kadin apa di Depok di tengah ekonomi sulit seperti sekarang, iklim usaha gitu ya. Memang waktu itu sudah dijabarkan, tapi gimana visi para calonnya? Iya. Itu juga kita sangat terbuka. Itu tadi, tapi yang penting terang. Ya. Aturannya terang. Iya, bisa jalan gitu. Ini udah bisa, landasannya apa? Jadi jangan membuka celah itu untuk Depok juga jadi kisruh. Bolehlah kakak-kakaknya yang di Jabar. Di pusat juga sebenarnya terbelah nggak sih? Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Selesai udah. Selesai. Ya udah, berarti tinggal di Jawa Barat. Jangan sampai kita juga terbelah, capek doang urusannya untuk kapan membangun iklim ekonomi atau usaha membantu pemerintah ya kan. Ya paling gitu tuh gue ngeliatnya. Ya. Cheers. Ditambah sementara ini Bang Edmond yang tadi disebut sebagai calon kuat, ya kan? Nah, info Dia yang calon kuat ya, bukan calon tunggal ya. ya, calon Kalau kuat. kuat. Calon kuat. Ya. Sebelumnya tunggal. Nah, tapi info yang terbaru yang gue Ini dapat. di bawah tanah juga, apalagi di bawah pohon. Ya, ini buat tanah. Oh. Jadi Bang calon Anda berdua kayaknya di kubu yang berseberangan atau gimana sih? Jadi Bang Edmond itu infonya nggak maju nanti di Moskow. Loh, gitu. Wah, plot twist kali nih. Ya, tapi ya mungkin aja juga mungkin Bang Edmond mau wait and see seperti Budian gitu ya. Apa mungkin Bang Edmond dukung Budian kan juga bisa juga. Bisa, karena Arah-arahnya udah kelihatan ya. arahnya sudah kelihatan. Iya betul. Apa sih arahnya? Ya Di sini ada angin-angin partai politik nggak ya? Apa tuh? Di Kadin ini. Titipannya. Iya, angin-angin Ya, ada lah pasti lah. Ada Terafiliasi lah. ini. terafiliasi. betul. Terafiliasi. Oke. Kan kalau Bang Rudi Malau sendiri kan jelas banget PDI Perjuangan ya kan. Kader ya. Ya. Ya, Kak Budian juga kader sama kan. Nah, Dokter Karlina ini nih. Dokter. Kita lihat. Ya, dokter gue bilang. Dia nggak di Kalian ini perempuan kan? perempuan. Berarti Dia bu, aja bu dokter ya? Bu dokter. Dia nggak tahu, nggak di KTA-in mungkin kali gitu ya. Ya, benar-benar kita lihat Karena kan aja sih. soalnya kalau dilihat secara track recordnya kan kalau Bang Rudi Malau kan selain apa namanya aktif di Kadin gitu ya. Dia terus juga memang ketua Gapeksindo. bukan ke dia ketuanya. Banyak sih tuh organisasi-organisasi Ya, namanya konstruksi, ya. kontraktor. Dia kontraktor. Dia Bukannya juga, Bang Edmond ya? Kalau kontraktor ya? Ya termaksud Bang Edmond juga. Oke. Sama. Tapi umumnya itu. dia umumnya itu ya, dia punya kafe terus dia sudah jelas didukung sama Gapeksindo yang baru menyatakan sikap ya kan. Dia terdaftar sebagai di Gapensi juga gitu ya. Jadi memang dia mungkin sudah memegang beberapa atau enggak sudah menjalin komunikasi beberapa organisasi konstruksi tadi itu. Nah, kalau yang tadi sempat gua tahu juga justru yang punya rentetan karir bagus dan mencolok ya Dokter Karlina ini ya. Dokter Karlina ini jelas jadi pemilik atau dirut di RS GPI yang ada di Kukusan. Ya, BJ ya. Dia itu tuh. Terus dia punya lahan pertanian di beberapa daerah di Jawa Barat. Kayak salah satunya kayak di Sukabumi kalau nggak salah itu. Nah, dia memang secara pengusaha, dia pengusaha perempuan yang
Iya. Sukses lah. Sukses, ya. Bang. Karena Kayaknya dia- emang perlu kesini kayaknya dia. Ya kayaknya tuh ntar coba Bu dokter Ketua sini. IWAPI ya. Ketua IWAPI, Kota Depok. Nah, itu bagus itu maksudnya kayak gitu tuh. Artinya punya punya track background record. usaha ya, track Ya, record. dan dia memang sudah terbiasa melakukan pemberdayaan masyarakat kayak lewat IWAPI melalui usahanya, terus dia dalam pertanian dia sudah melakukan pemberdayaan, terus juga dalam bidang kesehatan dia ngebuka lahan pekerjaan gitu. Nah kalau Budian sendiri seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya emang sejauh ini kan emang apa ya? Backgroundnya. Backgroundnya emang pengusaha. Pengusaha. Kuliner ya? Kuliner juga, pakan ternak juga. Waduh. Karena dia kan CEO PT Baba Pangan Indonesia. Wah, kok bisa luar biasa. PT Baba Baca Pangan sekali dia. Indonesia. Terus dia kan di YKS juga kan dia yayasan keluarga nggak usah. Oh, yang di Parung Bingung. Yes, nah itu salah satunya. Jadi yang gue tahu sejauh itu. Tapi memang nama dia muncul pun dia informasi yang gue dapat dia juga nggak tahu dari mana informasi dia bisa mau maju lagi, namanya wartawan ya kan. Namanya wartawan dan Giring-giring iya giring-giring. Nah panitia juga mendorong-dorong. Nah ini kan maksudnya Tapi arahnya ya gimana kan gitu. Dia jadinya Wait ya and see tadi ya. itu dia wait and see aja. Intinya yang penting dia masih membaca peta lah. Jadinya kalau memang nggak ada kisru atau apapun itu ya bisa aja dia maju. Ya, tapi kan infonya beberapa calon katanya udah ada yang ada penggede-penggede Forkopimda Depok apa? Oh Udah iya. mulai? Ini Rudi Malo kemarin belum lama ketemu ketua DPR. Wah itu. Kalau ketua DPR kayaknya menerima semua kali. Ya kan dia Welcome lah. ya, namanya Iya, harus bener, menerima bener, masyarakat. bener. Kan ketua DPR kan pengen tahu gagasan dari teman-teman Luar dari biasa. Kadin itu apa ya kan. Jadi tadi tanya Bang Rudi ketemu ketua Pak Ade ada apa? Nanti kita panggil dia ke sini coba. Kita diskusi tentang misi dan visinya dia di dalam Kadin juga. Apalagi kan sekarang Kadin punya mainan baru ya kan di apa? SPPG ya. Dia kan juga harus ikut serta Dalam mengembangkan UMKM. Jadi dia memang dapat itu. Nah, makanya ini Kadin tahun ini akan lebih seru begitu untuk ya 5 tahun ke depan dia. Ya. Ya pestanya kita jangan dilewatin. Iya. Gagasan tuh harus tercermin dari produk di Radar Depok nanti. Iya, kita semprit-sempritin. Bicara lah. Iya, Artinya kan? kita bukan menggiring-giring tapi jelas produksinya. Apalagi kita punya ya produksi kan ada podcast. Jadi benar tadi kata Jun, kita bisa bawa satu-satu calon ini visi misinya apa, mau ngapain. Misalnya dia udah terdaftar ya, maksudnya udah daftar dan terdaftar. Udah Ya jadi calon lah, belum bakal calon kan sekarang bakal semua nih, masih balon semua nih. nanti kalau misalnya mau ada debat pun juga Ya, kita baru bisa gua ngomong ya tuh. kan. Ya, Nah, kita fasilitasi Debat calon ya? tuh. bisa nanti Seru kita tuh. live di IG aja. Benar, Nah, itu kan seru. gitu bisa. Maksudnya terbuka tuh sama masyarakat. Streaming kita ya. Ayo. Jadi penonton Spill Tipis bisa tanya langsung. Iya. Ya. Jadi jelas maksud gua bener juga. Kadin fungsinya apa? Jadi masyarakat pun tahu. Mungkin kan sejauh ini Ya biarpun kemarin dijelasin ya, cuman Masih belum ya udahlah. Enggak kayak orang Bojong Sari sama Sawang nggak ketemu itu. Iya, dia harus Apaan benar. gitu, apaan? Dengan penjelasan yang menurut gua yang Nggak harus usah akademis banget betul. penjelasannya. Gua Jadi yang butuh biasa aja yang bahasanya itu masyarakat tahu. Kadin itu ngapain sih? Gua kalau mau dalam hal apa kalau gue mau butuhin Kadin bisa ngasih gue kayak apa sih? Iya. Gitu. Misalnya gue harus ngajuin apa sih supaya gue bisa dibantu dan didorong sama Kadin? Ya, Nah, maksud gua, kerjasamanya gimana? sepertinya itu kan ya. banyak faktor tuh. Gue juga lihat perkembangan UMKM. Apa peran di sana? Sinergi dengan pemerintah kota apa? Jangan soal perizinan doang. Ya. Kalau perizinan doang tuh namanya ini kasir aja itu maksudnya. Apa ya? Loket perizinan namanya, bukan artinya. Iya, Kadin itu kan kumpulan organisasi profesi ya. Iya. Tentu punya tanggung jawab juga atas profesinya. Ya tentu selain namanya profesi Kadin itu pengusaha ya omset juga ada yang namanya pengembangan kemasyarakatannya tentu dong. Sosialnya gimana? Sosial itu artinya apa? Pandangan gua pengembangan UMKM. Terus menjadi ini juga menjadi problem solving pengangguran misalnya. Iya. Ya kan? Iya. Apa solusinya? Jadi duduk bareng tuh pengusaha. Jadi bisa misalkan nih, ini biasa gue lewat-lewat lagi nih isi kepala.
Jadi misalnya duduk sama di Snaker yang ngasih pelatihan kerja, nanti Kadin yang nyalurin. Ya, Kan bisa seperti itu. Cari yang kosong di mana lowongan. Tadi karena gue barusan ngedit ada 100 nih hari ini nih. Hari ini kita syuting tadi pemerintah kota membuka pelatihan 100 untuk pelatihan kerja. Memang tadi gue lihat juga di narasinya itu barista. Memang nanti akan disalurkan sama pemerintah. Nah, Kadin kan punya spek lebih luas nih. Ya, jadi- Taruhlah gitu. Misalkan tadi calonnya siapa? Bu Dokter Karina. Pengangguran spesifiknya apa? Jurusannya apa? Perawat kah atau apa? Bisa. Iya. Jadi langsung ke juruan, ke profesiannya. Ya. Yang dibutuhkan lah. Misalkan Depok punya lulusan insinyur. Kontraktor Depok banyak. Banyak. 1-2 masa kagak nyerap sih? Ya. Bener bang, teknik kayak Nah, model teknisi iya, begitu-gitu nanti- ya. Harus ada sedikit dalam tanda kutip memaksa juga pemerintah. Taruhlah begini. Kan mereka perusahaan-perusahaan itu ikut lelang kan untuk jalan atau seperti apa. Ya. Pemerintah kota bisa begini. Oke. Tapi gue lihat dulu perusahaan lu harus ada warga Depok. Iya, Pak. Ya. Lu bisa ikut lelang. Ya. Atau ada Jadi kriteria. bergening. Itu Kadin juga bisa. Artinya apa? Intervensi. Bantu nyerap tenaga kerja karena kan kontraktor-kontraktor ini tentu afiliasi bisa saling kenal dong. Iyalah pasti. Iya. Bisa aja pemenang tender, taruhlah misalkan pemenang tender pelebaran jalan atau apa. Tentu kan dia organisasi profesinya, itu kontraktornya kenal sama ada di Kadin juga karena Kadin kan induknya. Kayak KONI nih kalau di olahraga nih. Iya. Nah itu yang disebut problem solving. Kadin itu hadir langsung. Ini pandangan kita kan. Iya. Ini pandangan kita problem solving soal pengangguran, penyerapan tenaga kerja, menekan bukan membantu juga menekan angka kemiskinan akibat dari pengangguran itu tadi. Yes. Nah itu yang pengen kita dengar visi dari calon. Iya, bang. Bener, Bang. Tegas gitu ngomongnya, bla 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 gitu. Jadi bukan sekedar kalau kemarin gue denger itu kayak administrasi aja ya kita menjadi semacam koordinator dari perusahaan ini gitu. Bang Edmond menjelaskan ABC sampai Z keren, tapi Solusinya yang belum ada. ya gua belum apa ya gue tidak membantah saat proses kita mewawancara itu, tapi dalam artian lu bisa lebih dari ini gitu. Iya karena kan itu, ya kan mereka induk semua pengusaha Iya, kan. gitu. sebenarnya. Misal tinggal tanya satu pengusaha, misalnya lu punya perusahaan apa? Yang lu kurang apa? Oke, kurang berapa orang? 2. Lu punya ini kan tinggal gitu. Iya, problem solving. Contoh di Kadin itu pasti ada penggabungan pengusaha hotel kan. Pasti. Gimana iklim perhotelan di Depok? Selesaikan. Iya. Pengusaha apa lagi? Misalnya UMKM. Apa problem? Memang tidak diselesaikan 100%, nggak mungkin. Tentu. Tapi setidaknya bisa 5% atau 60% bareng saja di pemerintah. Harus Jadi kolaborasi. duduk bareng nih. Oke Kadin, nih gua Kadin. Nih di Snaker. Di situ mungkin ada tripartit, ada buruh kah atau apa. Dinas satu pintu. Artinya kan di satu pintu itu bukan unsur perizinan tapi investasinya. Iya. Bidang investasinya yang kita lihat juga. Duduk bareng. Mau ngapain? Iya. Ini ada investor nih, Kadin bisa narik. Nanti pejabat tenaga kerja, tolong di Snaker nih, Siapkan. siapkan SDM-nya Ah, untuk latihan apa? Misalkan di data juga S1 di Depok lulusannya berapa? Coba dibagi lagi S1-nya. Ada yang senior kah? Spesifik. Tenaga kesehatan kah? Ya, lebih- Jadi Backup ya. apa ya? Tidak apa ya gini. Gue pengen itu penyerapan tenaga kerja itu bukan gue tapi tidak ini ya. Semua pekerjaan baik, tetapi ya artinya nggak melulu yang servis AC lagi naik level. iyalah. Naik level. Jadi apa? Wah, tenaga kesehatan langsung ke rumah sakit. Iya. Pemkot misalkan kalau secara Pemkot kan RSUD, ya tentu administrasi lebih ribet karena kan dia harus P3K atau semacamnya. Tapi kan intervensi rumah sakit swasta bisa. Bisa. Klinik swasta banyak. Banyak. Klinik swasta tuh banyak. Satu orang satu klinik aja bisa loh. Nah, itu memang nanti bisa disalurkan. Tidak semuanya memang calon tenaga kerja itu bisa. Tapi Kadin juga punya hubungan nanti di Jawa Barat. Ya besar itu Nah, memang. nih Depok tenaga kerja sini kurang. Nih, kita deket Jakarta. Apa keunggulan letak geografis Jakarta? Jangan sampai kagak ada untungnya. Iya. Kita sama Jawa Barat satu rumpun, tapi sama DKI satu pintu.
Itu yang gue pengen denger dari calon-calon. Gue udah bisa jadi kadin nggak? Gimana Mas Ar? Seperti yang kemarin Bang Edmond bilang juga ya kan, ya visi yang disampaikan sama dia kan salah satunya nih ketika jika dia yang mendapatkan kesempatan menjadi ketua Kadin kemarin, itu kan dia mau artinya membawa investor untuk menuntaskan salah satu proyek strategis di Kota Depok yang memang berpuluh-puluh tahun mangkrak ya begitu. Bagus. Nah itu makanya sangat disayangkan nih kalau Bang Edmond nggak maju nih. Iya, mimpi besar itu perlu, tapi kerja lebih besar lebih perlu. Iya. Realnya jadi Salah satunya dengan mendaftar ya Bang. iya. Lu yang modalin. Edmond lu yang Modalin mahal itu. Oh tenang Bang Edmond ada dong modal ya. Ada. Kan pengusaha. Ya itu, jadi kita tunggu ini proses yang Panjang juga sangat sih. menarik lah. Ya, ini Ya, masih mungkin- panjang memang. Jadi memang calon-calon masih menerka-nerka ya, dia masih melihat-lihat ya. Ya pertama ya memang yang harus diwanti-wanti soal keputusan hukum itu tuh Bang, landasan dasarnya itu jelas dulu. Jadi di kemudian hari nggak kepentok dan nggak sia-sia gitu. Percuma kalau misalkan ternyata kepentok, visi misinya hilang, selain duit hilang, ya visi misinya juga akhirnya nggak bisa terrealisasi, energinya akan lebih kebuang ke Ya, ini bisa menjadi pemberitaan kita ya di minggu ini kali ya, kita tanya nih OC-OC-nya ini gimana. Kalau memang SEOC-nya atau mau ke sini yang jelas ke sini ya baik-baik, boleh-boleh aja. Tapi nanti mungkin minggu ini kita tunggu ya guys di berita di Radar Depok. Ya, tentu ini kan dari pertanyaan-pertanyaan kegelisahan kita berempat ini harus dijawab sama teman-teman Kadin dong gitu. ya itu dia Kadin lagi. Menarik ya. Menarik Bang, kalau Kadin ya kan dia pengusaha. Tadi gue memang sepakat banget dia harus punya kesadaran bukan hanya membantu pengusaha, tapi dia juga harus ngambil dari masyarakat untuk disalurkan ke teman-teman pengusaha yang dia punya ini gitu untuk mempekerjakan gitu ya. Mungkin ya Pemkot juga sudah mengajak mungkin, tapi mungkin teman-teman Kadin gua kurang tahu apa kurang bersemangat, kurang bergairah gitu ya, atau capek pusing gitu. Padahal sebenarnya jelas banget bisa itu. Karena Bisa banget lah. bisa banget karena kayak ketua dan calonnya aja udah pada punya pelaku usaha. Sebenarnya nyelipin 1-2 orang buat menekan angka pengangguran di Kota Depok sangat bisa buat gua. Apalagi kan lowongan pekerjaan tuh 10 sekarang, lowongan pekerjaan itu mahal loh. Iya. Dibutuhkan gitu. apalagi sekarang Kadin kan anggotanya juga Banyak. ribuan gitu loh, dan itu yang memang harus Lintas sektor pekerjaan lagi, lintas sektor profesi. Iya, apa aja ada lah. apa aja ada di situ. Termasuk UMKM. Iya, Iya, apa aja gitu. maksud gua di situ ada. Pecahkan satu-satu masalahnya. Iya, sebenarnya bisa banget. Tinggal ada kemauan aja, mereka duduk, mereka peduli gitu ya dengan pengangguran di Kota Goodwill-nya aja, Depok. goodwill kita butuh. Itu yang harus butuh. Masalah keuntungan atau apa ya mereka nggak usah ditanya lah soal keuntungan, mereka udah pada jagonya. Tapi ketika memberdayakan warga Depok ini yang memang kepentok sama pekerjaan, mungkin nggak bisa bekerja karena pendidikan. Nah mungkin ini bisa dijadiin satu solusi begitu. Ketika teman-teman Kadin juga punya semangat yang sama untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Oke. Padahal kemarin waktu dinamika di kemarin itu kan Bang Miftah itu kan menurut Bang Miftah dia nggak bisa melakukan lebih itu karena nggak sejalan lah dengan pemerintah kota gitu ya kan. Nah sementara waktu kemarin dijabat sama Bang Edmond sebagai PLT-nya atau sebagai PJ-nya gitu, PJ Ketua Kadin. Ya kan sudah sempat dikukuhkan juga sama wali kota Iya, ya. sempat. Iya. Ya, itu. Jadi sebenarnya ada Di balai angin kota segar lagi, gitu. di balai kota lagi kan. Ya mungkin salah satunya ya tadi menuntaskan proyek mangkrak itu gitu Bang. Proyek mangkrak itu yang dimaksud apa sih? Apa? Yang di Jalan Raya Margonda loh. Oh SD. Bukan. Bangunannya. Iya proyeknya yang belum berjalan sampai sekarang. Ya, itu tegang sekali. Iya, tinggal sebutin aja di situ mah, santai aja. Ini gua nggak tahu ya dia mau ngomong. Iya, sama makanya gua. Saya Makanya pantengin terus pokoknya. proyek yang tertunda mulu gitu kan. Apa proyek tertunda di Margonda itu? Bersayap terus kita. Gua nggak tahu nih, sayapnya banyak banget ya nih. Iya, memang dia kayaknya orang titipan nih di sini. Dari tadi mendorongnya Bang Edmond mulu.
Oke. Oke, udah ada tambahan lagi? Cukup? Operator udah berapa lama nih? Udah pas 30. Oh, oke. 30 menit bel sekolah pulang. Dul. Hah? 30 lebih. Iya. Oke. Ya, ini episode 1 ya untuk Muskot Kadin. Akan ada Permulaan. episode lainnya. Ya. Jadi Ya di episode 1 ini pokoknya kita udah memunculkan nama. Jadi nanti besok jangan aneh kalau kita duluan udah tahu ya kan. Ya, udah Jangan, masuk. tapi kita juga sampai juga info kita kekepot nih. Betul. Anda harus lebih dalam. Tutup. Pokoknya buat kalian yang setia nonton di Spill Tipis dan mengikuti dinamika Kadin Depok, masih seru nih, sangat Iya. seru. No baper-baper Tetep, ya. ya. Ini kita semua Tetep pantengin pandangan gitu. kita nih semuanya. Ya. Artinya apapun yang kita sampaikan di sini Untuk ya, kebaikan itu- Kadin juga. Ya, dan memang ini info dari berbagai narasumber yang coba kita munculin di sini gitu. Jadi mungkin kalau pemirsa juga ada yang punya info tambahan gitu, atau mungkin ada misinformasi, boleh disampaikan di Kolom komentar ya. Oke. Nanti kita perbaiki. Ya, Biasa, subrek. Tapi yang penting itu jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, udah. Bye. Bye.